sudahlah saya ikhlas, saya udah itu mau belajar ikhlas itu. Saya ikhlaskan semua yang saya kehilangan. Udah, terus nggak apa-apalah. Ya. Ikhlas lah, sudah saya udah legowo gitu ya, ikhlas. Udah nggak apa-apa. Tapi I have to run as fast as I can. Saya harus bisa jalan secepat mungkin. Shalom semua, welcome to Marketplace Wisdom by GMS Diskon bersama saya Corin dan juga Ko Fandi. Hai. Nah, Ko Fandi ini jauh-jauh datang ke Manado nih teman-teman. Nah, sekarang ini kok kita kedatangan narasumber seorang anak Tuhan dan juga pengusaha yang pada saat banjir bandang tahun 2014 kemarin itu kok di Manado tuh banjir yang terbesar. Ya ini bisnisnya bisa dibilang terpuruk ya karena terkena banjir. Gitu, terkena banjir dan sekarang bisnisnya beliau ini bertumbuh semakin besar. Nah, kita rindu untuk mendengarkan kesaksiannya ya, dan pasti memberkati kita semua. Betul. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari narasumber kita akan mendengarkan rema terlebih dahulu dari Ko Fandi. Silakan Ko Fandi. Ya, jadi Corin juga untuk semua yang menonton di sini pada hari ini saya tergerak untuk membawakan tema kena bencana tapi jadi melesat gitu ya. Jadi di sini diambil dari Mazmur 13 ayat 5 sampai 6. Jadi Mazmur 13 ayat 5 sampai 6 ayat 5, tetapi aku kepada kasih setiamu, kepada kasih setia Tuhan aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu, penyelamatan dari Tuhan. Dan aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Di sini kita lihat Anda tidak salah dengar. Kita membaca Mazmur 13. 13 bagi banyak orang dipandang sebagai angka yang tidak baik begitu ya. Bagi banyak budaya juga seperti itu. Tapi kita anak-anak Tuhan beda. Tidak ada angka yang tidak baik. Semua angka, semua hari, semua musim adalah baik ketika kita hidup selaras dengan kehendak dari Raja di atas segala raja. Dan Daud di pasal 13 ini justru memberikan harapan yang luar biasa. Di ayat 1 sampai 4 kita bisa baca sendiri nanti. Daud bertanya sama Tuhan seakan-akan, ya benar seakan-akan Tuhan melupakan Daud dan menyembunyikan diri. Daud jadi khawatir, Daud jadi sedih gitu ya. Sedangkan musuh-musuh Daud itu jadi bersorak-sorai, jadi bergembira ria. Bagi beberapa di antara kita bisa jadi ayat 1 sampai 4 ketika seakan-akan Tuhan menyembunyikan diri, Tuhan melupakan kita, dan musuh-musuh kita bersorak-sorai karena kita terpuruk. Bisa jadi ini sangat relate untuk Anda dan saya gitu ya. Tapi Daud, kita bisa belajar Daud tidak mau tenggelam dalam kebaperannya. Daud tidak mau terbawa perasaan, Daud tidak mau perasaannya jadi menguasai dirinya. Kondisi pekerjaan mungkin tidak baik, bisa jadi saat-saat ini Anda bisa jadi kalah dengan kompetitor. Target bisa jadi terus menekan pressure Anda. Toko bisa jadi tidak seramai dulu. Tetapi Daud, kita bisa belajar Daud mengambil keputusan untuk tetap fokus kepada Tuhan. Daud berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu, dan aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Dan di versi The Message, saya langsung Indonesiakan aja. Saya melemparkan diri saya kepada pelukan dari Tuhan. Dan di situ saya merayakan semua penyelamatan yang Tuhan lakukan. Dan saya bernyanyi dari dalam hati saya yang paling dalam. Dan di sini dikatakan yang terakhir, I'm so full of answered prayers. Jadi hatiku penuh dengan jawaban-jawaban yang Tuhan jadikan atas semua doa-doaku. Jadi tetaplah bersyukur, hati kita harus beres nama di hadapan Tuhan. Jangan mengeluh, jangan curiga, jangan iri, tetap percaya pada kasih setia Tuhan. Jangan malas, tetap kerjakan yang terbaik dan tetap memuji Tuhan. Hati kita bersorak-sorai karena Tuhan sudah, kita beriman, sudah menjawab doa-doa kita. I am so full of answered prayers. Dan kita lihat Tuhan akan membuat hal mujizat, hal yang luar biasa, hal yang tidak pernah kita pikirkan dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, semuanya disediakan oleh Tuhan untuk semua bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kita semua diberkati gitu ya, dengan firman Tuhan pada hari ini. Amen. Nah, Corin gimana? Ya. Supaya nggak berlama-lama, langsung aja kita perkenalkan narasumber kita, Ko Andri. Thank you, terima kasih. Ya, halo teman-teman, rekan-rekan ya semua, thank you for having me ya. Jadi thank you sekali ya. Dengan senang hati. GMS Diskon ya sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing ya. Jadi berarti saya bisa berbagi sesuatu ya. Tapi saya memang agak nggak yakin Pak kalau perjalanan kehidupan saya bisa jadi wisdom nih. Jadi pasti. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi. Tapi ya ini saya cerita-cerita pengalaman saja ya. Jangan ya mungkin nggak bisa saya bilang ini saya sudah wise man gitu. I'm still learning gitu loh. Jadi mungkin saya
Saya bisa cerita langsung? Nah, sebelum Oh, belum cerita ya. Oh iya, perkenalan dulu. Iya, saya terlalu bersemangat gitu. Ya, saya bergerak di bidang apa bisnisnya dan mungkin di pengembalaan itu apa? Ya, nama saya Andri dan saya aktif di Gereja Mawar Sharon sejak sejak GMS berdiri di sini, sejak Koyudi awal ada di sini, saya sudah bergabung bersama dengan Mawar Sharon. Terus kalau ditanya saya pelayanannya apa, ya saya di sana sini mungkin kebanyakan kalau saya itu pelayanannya di tim hospitality, Pak. Cuman nggak tahu di Servolution ada nggak itu cabang hospitality. Saya biasanya hospitality, saya menemani tamu-tamu yang datang. Termasuk saya juga. Iya, Pak Fani udah sering lah Pak Fani beberapa kali. Dan saya juga aktif di pengembalaan, saya ada di coach ya di situ. Terus ya itulah pelayanan saya ya. Kalau untuk bisnisnya? Bisnisnya saya ada di bidang, sekarang saya ada di bidang percetakan, printing ya, cetak mencetak, advertising kira-kira itu. Oke. Nah, kira-kira gimana waktu dulu yang kita pengen dengar di ceritanya gimana perjalanan jadi perjalanan saya kurang lebih 20 tahun ya. Saya mengawali pekerjaan saya, bisnis saya itu di 2003. Berarti sekarang udah kurang lebih 20 tahun. Saya nggak tahu saya bisa cover 20 tahun dalam 10 menit gitu ya kira-kira. Jadi kita ambil review-review. Tapi saya pengen cerita sedikit latar belakang saya ketika saya awal dalam kehidupan saya gitu ya. Saya aktif di pelayanan tuh dari usia muda gitu. Jadi saya dari usia masih SMP, saya udah terjun di pelayanan. Hidup saya udah di situ gitu. Seminggu 5 kali tuh bisa di gereja. Saya aktif pelayanan gitu. Dan kenapa saya cerita ini? Karena banyak orang juga berpikir seperti saya begitu. Jadi ketika saya selesai kuliah, saya kembali ke Manado waktu itu. Saya kuliah di Jakarta, saya balik ke Manado. Saya mau nikah waktu itu. Ya memang saya pacaran tuh sudah dari ya waktu masih zaman sekolah lah. Jadi udah high school sweetheart lah gitu ya. Jadi pas pulang ya LDR karena istri saya sekolah di Melbourne, saya di Jakarta. Jadi ya long distance lah ya. Ya berarti survive itu means there's something strong gitu ya. Jadi begitu pulang orang tua juga bilang ya sudahlah supaya anak-anak fokus kerja, nggak main-main lagi. Udah nikah aja dulu baru tapi jangan dijadikan wisdom ya nanti semuanya. Jadi pada waktu itu kita nikah, terus we start a business gitu lah. Nah penting memang punya istri yang sepadan gitu Pak. Dia bisa melengkapi saya, dia bisa mendorong saya begitu loh. Kita saling melengkapi walaupun kita very different people gitu ya. Jadi saya mungkin ke analis, dia lebih ke manajerial gitu loh. Jadi saling mendukung gitu ya. Nah jadi kita mau mulai bisnis itu, dan ketika saya mulai pulang 2003 itu saya pulang, kita nikah, terus kita mau mulai bisnis. Nah saya berpikir I have to do this. Saya butuh dedikasi gitu untuk bisnis saya bisa running ini. Sehingga saya ingat waktu itu saya memutuskan untuk saya nggak mau pelayanan lagi. Saya mau mundur. Sudah saya nggak mau ikut-ikut lagi. Ya saya ke gereja lah. Saya ke gereja hari Minggu. Tetapi untuk lebih dari itu, saya akan mengurangi gitu loh. Nah banyak soalnya kenapa saya ceritain karena banyak orang juga berpikir seperti itu. Ketika mereka mau mulai perintisan bisnis mereka berpikir pelayanan ini akan mengganggu saya, mengganggu konsentrasi saya, mengganggu fokus saya. Teman-teman soalnya ada yang seperti itu gitu. Mereka mundur dari pelayanan, menjauh dari pelayanan. Saya pun berpikir seperti itu gitu Pak. Saya pikir ini saya butuh dedikasi untuk bisnis saya bisa jalan. So I work so hard gitu lah. Jadi pikiran saya enggak, sudahlah Tuhan, saya enggak mau pelayanan lagi. Saya enggak mau pelayanan lagi. Saya mau fokus sama bisnis saya. And times goes by gitu ya, bisnis mulai jalan. Ya ini bisnis yang kedua saya gitu. Kalau percetakan itu bisnis. Dulu saya punya recording company. Jadi ya karena saya hobi gitu di situ, dan kebetulan mertua punya production house juga ya, lagu-lagu production daerah gitu ya. Jadi saya ikut, saya seneng soalnya saya seneng sound system gitu, sempat ikut, dan terus ya industri itu kan mulai nurun lah ya Pak, ya mulai turun, orang nggak beli kaset lagi, beli CD lagi. Tapi sebelum industri itu turun, saya berpikir ini kan label semua kan dicetak, label-labelnya kan dicetak. Kita subkon ke Jawa, ke Jakarta. Saya pikir kenapa nggak saya masuk aja, ya nggak usah ke Jakarta, kita cetak sendiri. Belajar ini sesuatu yang dari saya nggak punya base sama sekali, saya nggak punya dasar, nggak ada basic sama sekali. Jadi waktu itu
ya yang penting ada niat gitu Pak ya. Semuanya itu kita bisa belajar gitu. Walaupun nggak ada, yang penting datangnya dari niat, kerinduan, keinginan gitu ya. Kita bisa cari tahu. Sekarang dunia Google luar biasa lah, YouTube semua kita bisa belajar. Cuman niatnya ada nggak gitu ya. Jadi kita belajar. Oh kayak begini. Dan itu menjadi awal gitu saya mau mulai bisnis percetakan saya. Dan gitulah jadi saya di ayat Yohanes, saya kasih ayat dulu ya, Yohanes 15 ayat 16, saya percaya bahwa Tuhan itu dia yang milih kita gitu. Jadi Yohanes 15 ayat 16 berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang milih kamu. Aku yang telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saya percaya saya itu dipilih sama Tuhan. Dan gimana ya kalau kita dipilih sama Tuhan tuh, Tuhan nggak akan biarkan gitu loh. Jadi ketika kita menjauh dari Tuhan, my business just okay gitu loh ya, running okay, fine, pekerjaan saya baik. Tetapi Tuhan tuh kayak ingetin selalu gitu loh, ya saya merasa Tuhan ganggu saya begitu loh, selalu ingetin pelayanan lagi. Hidupmu bukan buat ini begitu loh, bukan cuman buat kamu punya harta, kamu punya kesuksesan, kamu punya uang gitu, bukan cuman itu gitu. Dan Tuhan selalu ganggu saya gitu loh. Bahkan ada satu momen saya ingat, ya pokoknya selalu ada banyak peristiwa lah ya Pak ya. Tapi saya masih ingat waktu itu ketika Sul4J gitu. Sul4J di Manado. Saya tim hospitality toh. Ya saya banyak waktu itu datang tim dari Surabaya kan banyak. Saya ke bagian Ko Adrian waktu itu, Adrian Sarwono gitu ya. Aduh, ini ketemu Ko Adrian lagi. Saya diganggu terus. Ayo mulai pelayanan lagi, ayo kembali lagi. Saya cerita ya saya memang dulu ya aktif sih, cuman sekarang kalau saya udahlah kita di belakang layar aja lah, kita kerja aja lah gitu ya. Jadi banyak orang berpikir seperti itu, menjauh dari Tuhan. Kita akan kehilangan sense of purpose gitu lah. Mungkin we can be succeed gitu lah. Ya mungkin harta kita bisa dapat gitu, tetapi panggilan kepuasan gitu loh. There is something missing gitu, ada yang missing. I have to, ya saya merasa saya harus mencari itu gitu. Ya banyak orang-orang yang kaya di dunia tapi kan tidak menemukan panggilan, ya tidak menemukan tujuan hidupnya, dia hartanya dikasih orang bahkan ya, kalau kita lihat beberapa kisah orang sukses gitu ya. Jadi saya merasa saya selalu diganggu sama Tuhan, perasaan saya diganggu kan, saya merasa this is not who I am gitu loh. Ketika saya menjauh dari Tuhan, saya tidak menemukan jati diri saya tidak menemukan tujuan saya buat apa begitu. Saya selalu diganggu. Jadi ketika kadang-kadang buka medsos sekarang ya, ketemu adik-adik yang dulu pelayanan yang saya tutorin, yang saya kasih semangat, terus mereka udah mulai khotbah gitu, tiba-tiba gereja di mana di Lampung, kita lihat wah udah jadi ini, ada yang satu gembala sidang di Singapura gitu. Waduh, saya merasa Tuhan kasih ganggu gitu, Tuhan ganggu hati saya. Ayo, kamu harus kembali gitu. Dan ketika itu ya saya pelan-pelan saya mulai tawar-menawar dengan oke, Tuhan 2 minggu sekali tawar-menawar. Tapi mulai Tuhan ganggu terus gitu, karena saya percaya kalau Tuhan milih gitu, Tuhan nggak akan biarin kamu pergi sendiri gitu, dia akan in any way gitu loh. Mungkin bisa ya, kemarin kita sharing di CG ke anak-anak itu apa, ketika mereka naik pesawat kemarin, ketika ada turbulence gitu, mereka ingat Tuhan. Nah kadang-kadang kalau orang mau menjauh dari Tuhan, Tuhan jangan menganggap itu seperti kutukan gitu ya, bukan hukuman, tetapi Tuhan sayang gitu. Tuhan pengen kita, ayo kembali lagi. Saya sudah pilih kamu, saya tidak akan biarkan kamu. Saya sudah menetapkan kamu akan pergi dan menghasilkan buah begitu. Kamu tidak bisa keluar dari rencana Tuhan. Tuhan akan ganggu terus gitu loh. Ayo balik gitu loh. Nah itu yang saya alami gitu. Dapat satu momen saya merasa Tuhan panggil begitu. Ayo kembali. Nah akhirnya kita berkomitmen untuk kembali ya. Waktu ada janji Tuhan lah waktu itu, ketika saya ya enggak tahu, saya nggak bisa disclaimer lah ya, tiba-tiba saya merasa ya Tuhan bilang ke saya, if you take care of my work, I will take care of your work gitu. Tuhan nggak mungkin akan biarkan pekerjaan saya gitu. Kamu nggak usah khawatir, karena kita khawatir, waduh nanti kalau saya pelayanan pekerjaan saya akan terbengkalai gitu loh. Saya merasa itu mungkin masalah prioritas waktu aja gitu loh. Memang betul kita nggak bisa terlalu banyak pelayanan sehingga pekerjaan kita terlantar. Tetapi bagaimana saya percaya pasti bisa lah kita bisa memanage waktu, bagaimana ada waktu untuk pelayanan, ada waktu untuk kita bekerja dengan serius gitu loh. Ya betul kok. Betul kok ya. Nah, terus menarik yang menarik sekali itu pada saat Ko Andri ini bisnisnya
bisa dibilang mungkin mengalami turun. Ya. Oh ya. Pada saat Nah, 2014 itu pada saat itu banjir bandang boleh. Nah, ceritanya waktu itu ketika saya udah oke Tuhan, saya serius nih sama Tuhan. Saya serius, saya mulai memberikan waktu buat Tuhan. Saya mulai jadi CGL lagi. Tadinya nggak mau lagi CGL. Waduh, CGL kan berapa kali gagal, bubar. Atau bukan bubar sih, nggak multiplikasi, nggak belah-belah. Karena teman-teman saya dari waktu perintisan kan udah mereka. Jadi ya udah nggak mau kemana-mana. Jadi, wah udah, memang secara arisan gitu mereka udah kompak. Tetapi nggak belah-belah, nggak mau belah gitu. Jangan tambah-tambah supaya nggak belah. Jadi stagnan gitu ya Pak ya. Jadi ya sempet nggak mau jadi CGL gitu. Tapi setelah momen itu gitu loh, kita mulai memberikan waktu untuk Tuhan. Tuhan kasih janji, ya buat saya itu janji gitu, saya pegang gitu loh, sesuatu yang saya pegang. Tetapi terjadilah kejadian yang 2014 itu gitu loh. Ketika kita mulai memberikan diri untuk Tuhan, terjadi kejadian yang 2014. Terjadi waktu itu banjir bandang yang belum pernah kita lihat gitu ya. Mungkin dalam sejarah 100 tahun, katanya 100 tahun lalu pernah terjadi gitu banjir seperti itu. Nggak pernah terjadi banjir seperti itu di tempat saya 3 meter waktu itu, 3 meter. Itu mobil bisa ngapung jalan begini. Nggak pernah kita lihat yang seperti itu gitu. Di tempat saya padahal saya udah bikin supaya dari jalan itu 1,5 meter. Wah nggak mungkin lah, banjir waktu saya lihat nggak mungkin lah. Kejadian itu saya nggak mungkin lupa karena itu tanggal 15 Januari ulang tahun. Wah itu tempatnya di tengah kota ya? Di tengah kota. Itu kado ulang tahun yang the best yang Tuhan izinkan terjadi gitu. Waduh saya nggak bisa lupa itu 2014. 2014 ya. Jadi pada waktu kejadian itu semua yang saya bangun selama, ya saya mulai kan 2008-2009 kurang lebih, jadi 5 tahun, 5-6 tahun sebuah yang saya bangun, apa yang saya banggakan menjadi proud saya gitu, saya I can build this far gitu ya, tiba-tiba hilang dalam sekejap gitu, waduh saya bilang Tuhan kenapa terjadi, pertanyaan mengapa itu keluar gue, ketika sesuatu yang, aduh kenapa Tuhan, kan saya sudah melakukan kehendak-Mu, saya pegang janji-Mu Tuhan. Why this happen gitu. Dan waktu itu terjadi 2014 itu lagi puncak-puncaknya kampanye. Waktu itu mau pilkada. Bukan pileg Pak. Pileg nasional. Jadi lagi rame. Waduh, kerjaan itu lagi banyak numpuk semua udah selesai. Kerendam semua, hilang semua. Dan yang bikin sesek lagi saingan saya di sebelah nggak kebanjiran. Jadi pada waktu itu, waduh, dia nggak kebanjiran, saya kebanjiran. Jadi ya dia kebanjiran order, saya kebanjiran air, gitu. Kebanjiran. Jadi, jadi memang masa-masa itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Untuk kita bisa menerima itu nggak mudah, butuh waktu, saya menguatkan hati untuk, ya pasti pengennya marah, mau marah sama siapa? Pengennya marah gitu. Ya, jadi ya gimana ya? Bangkit laginya gimana itu? Bangkit lagi. Betul. Itu nggak mudah. Bangkit lagi ya. Saya percaya tangan Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Jadi sekalipun masalah itu ada, tetapi ketika kita punya harapan, itu tuh membuat ya semua yang di luar kita tuh bisa diambil, tetapi yang di dalam kita tidak bisa diambil. Pengetahuan kita, hati kita, roh kita, semangat kita tuh nggak bisa diambil. Ya, semua yang di luar bisa diambil, tetapi yang di dalam kita, itu yang penting. Di mana di dalam tuh nggak boleh kita patah, kehilangan gitu, nggak boleh. Nah, ketika di dalam saya tetap percaya bahwa tangan Tuhan tuh selalu ini. Nah, kadang-kadang kita memang cenderung untuk ngeluh sama Tuhan, marah sama Tuhan. Tapi we know ketika ada cobaan, ketika kita banyak ngeluh, ujung-ujungnya makin lama ya. Kayak orang Israel ya, karena mereka bersungut-sungut tadinya 4 tahun jadi 40 tahun ya. Belajar juga ketika kita banyak bersungut-sungut makin lama nih, makin lama. Tapi saya melihat tangan Tuhan tuh selalu ada gitu. Sekalipun masa-masa sulit ini ada, tangan Tuhan tuh ada. Terus tiba-tiba bisa ada supplier saya dari supplier mesin gitu ya, dari Singapura, dia telepon saya, kamu gimana di sana? Tapi ya kok ini kejadian habis semua nih, saya nggak bisa kerja lagi, dan bukan masalah
cuman ya pokoknya kalau bisa dinilai secara material banyak gitu yang kehilangan, yang rusak gitu ya, nggak rusak. Sampai sekarang nggak bisa tuh barang mesinnya saya udah buang situ semua tuh, selesai, nggak bisa diperbaiki. Biaya untuk memperbaiki itu jauh lebih besar. Udahlah wes. Jadi sudahlah, saya ikhlas, saya udah itu mau belajar ikhlas itu. Saya ikhlaskan semua yang saya kehilangan. Udah, wes nggak apa-apa lah. Ikhlas lah, sudah, saya udah legowo gitu ya, ikhlas, udah nggak apa-apa. Tapi I have to run as fast as I can. Saya harus bisa jalan secepat mungkin. Bagaimana saya kehilangan kesempatannya lebih banyak daripada ya sudahlah, hilang ya sudah. Tapi bagaimana I have to run as fast as I can gitu. Nah waktu itu si supplier mesin itu telepon, dia bilang, kamu perlu apa? Kamu perlu apa? Kamu perlu apa saya support? Kamu perlu apa saya support? Waduh, saya bilang, saya perlu mesin secepatnya supaya saya bisa produksi. Saya punya mesin, kirim ke tempatmu. Sudah, kamu pakai aja dulu. Perlu bahan apa? Saya kirim. Sudah, kamu pakai aja dulu. Nanti kalau udah running baru nanti kita pikirin gitu. Akhirnya saya juga beli mesin juga di dia. Saya beli mesin, dia pesankan, tapi itu mesti inden 6 bulan lah kurang lebih, karena mesinnya mau di assemble dulu ya, nggak ada ready stock, mereka harus di assemble untuk waktu 6 bulan. Udah, kamu pakai mesin saya. Nanti kalau mesin yang baru sudah ada, baru dia kembalikan mesinnya. Nanti nggak apa-apa, kamu pakai aja, penting kamu running dulu. Yang penting kamu running dulu. Jadi banyak gitu loh. Ada yang dari Balikpapan, supplier saya dari Balikpapan juga datang. Kamu perlu apa? Kamu perlu apa? Kita support. Jadi cepat sekali. Jadi dalam sebulan itu selesai bersih-bersihin lumpur gitu dari kantor. Sudah, mesin-mesin sudah masuk. Ya, weekend mulai jalan lagi. Jadi cepat recovery-nya gitu. Jadi ya saya bisa melihat ya, ini tangan Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita gitu, nggak pernah meninggalkan. He's trying to teach us something. Dia lagi ajar saya sesuatu gitu. Karena ya kadang-kadang memang harus dengan cara keras gitu ya Pak ya. Saya juga punya anak sekarang kuliah di Melbourne. Nah, kalau mau pesan sponsor ini saya bersyukur sekali gitu ada Mawar Sharon di Melbourne gitu. Saya tinggalkan anak saya bersama, saya tenang gitu ya. Dan luar biasa gitu, jadi mereka punya komunitas yang sangat suportif, saling membangun, saling kasih, ya anak-anak di perantauan kan mereka punya kebutuhan yang sama begitu ya. Dan saya melihat ketika saya antar anak saya ketemu Pak Henry gitu di sana, wah luar biasa. Saya memutuskan, udah Jordan kamu tinggal sama Pak Henry ini ya, ikut di Mawar Sharon gitu ya. Luar biasa. Dan ketika dia baru berserang, saya kasih tinggal seminggu gitu kurang lebih, dia telepon, ada teman di CG ngajak kerja di supermarket gitu ya. Waduh, ini anak saya tidak pernah saya ajarin, susah gitu ya kerja untuk, bayangin kalau dia harus diperintah-perintah sama orang, disuruh-suruh sama orang. Wah, di rumah aja dia tidak disuruh-suruh gitu ya. Dia ada orang yang bantu dia begitu ya. Di sana dia disuruh-suruh, harus ngalamin ya. Kadang-kadang kalau kita sebagai orang tua tuh, aduh enggak tega ya, aduh kasihan anak saya disolimi anak saya gitu, aduh kasihan gitu ya. Tapi kadang-kadang hard things gitu, sesuatu yang keras tuh membentuk mereka untuk kuat gitu. Karena yang mereka hadapi itu keras gitu, dan mereka harus siap untuk itu. Nah, saya percaya Tuhan juga lagi ajar ketika waktu itu hal-hal yang keras gitu, karena dia tahu ke depan kamu harus siap gitu, kamu akan mengalami banyak masalah. Itu mempersiapkan kita. Jadi kadang-kadang kita jangan melihat itu sebagai hukuman, tetapi bagaimana kita dibangun mental kita, fightingnya kita. Karena saya kehilangan banyak kompetitor kok, bukan pada saat rame, bukan pada saat kita rebutan order, tetapi pada saat paceklik, ketika sepi, mulai mereka tidak kuat bertahan. Ketika ada masalah, ketika ada problem, namanya kehidupan bisnis itu pasti ada masalah ya. Tiba-tiba mesin rusak, apalah pasti sering gitu terjadi. Kalau kita nggak punya mental, kita nggak punya kemampuan untuk survive, menyerah karena nggak mudah gitu loh. Nah, hal-hal yang keras ini mengajarkan saya gitu loh, mengajarkan saya untuk make me stronger gitu, make me stronger. Jadi ketika ada masa-masa susah, masa sulit, masa paceklik, I can survive gitu loh. Itu yang menjadi ya, jadi bukan waktu rame aja, waktu hebat, semua bisa, tetapi ketika sulit, saya malah kehilangan kebagus lah. Jadi jangan kita menengking masalah-masalah gitu ya, masa-masa susah. Oh jangan Tuhan, jauhkan dari masa-masa susah. Justru pada waktu susah, kompetisi saya tutup-tutup gitu. Jadi makin
banyak orderannya ya. Iya, kebanjiran order lagi gitu ya. Jadi ketika justru pada waktu masa-masa susah itu kita bersyukur bahwa ada di situ justru ada kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan. Ya. Ini kita sangat-sangat diberkati ya dengan sharing dari Bro Andri nih. Gimana Pak Andri selalu mengandalkan Tuhan ya, Betul. pimpinan Tuhan dalam setiap bisnisnya yang Pak Andri. Saya juga mau share tentang Yunus gitu. Jadi kalau kita dikasih janji sama Tuhan, prepare for challenge gitu. Sama ketika Yunus ketika dikasih mimpi sama Tuhan, dijanjikan sesuatu yang besar, dia berpikir besok mungkin dia bangun, wah semuanya beres. Mungkin tiba-tiba kayak Daud itu ada nabi yang datang, ini anakku yang akan jadi raja. Tapi ketika dia bangun besoknya, tidak seperti yang dia harapkan, apa yang dia alami padahal dia setelah menerima janji itu. Tapi Tuhan persiapkan Yunus gitu. Yusuf. Kalau Yunus dimakan ikan. Tapi Tuhan persiapkan Yusuf gitu loh, mengalami masa-masa. Jadi ketika dia terima janji Tuhan, prepare for challenge gitu lah. Saya itu gitu loh. Saya dapat terima gitu. Ketika Tuhan kasih janji sesuatu, prepare for challenge gitu. Prepare for hard times gitu. Dia akan memberikan masa-masa sulit yang untuk kamu semakin kuat gitu. Nah, kira-kira Bro Andri ada nggak pesan buat kita yang menonton nih sebelum kita tutup acara ini ya, lalu Bro Andri akan doakan masing-masing dari setiap kita yang menonton. Ya, saya sih selalu percaya bahwa Matius 7 ayat 17 bahwa demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi saya percaya setiap kita tanam sesuatu, kita lakukan sesuatu yang baik, pekerjaan kita yang baik, pasti ada hasilnya gitu. Kita harus mengerjakan, kita harus tanam, kita harus investasi, kita harus lakukan itu. Tetapi selalu ingat bahwa Pengkhotbah, saya suka sekali ayat ini saja. Pengkhotbah 9 ayat 11 gitu. Ya, Salomo ini he's one of the richest man in the world at his time lah ya. Gitu. Dia memperhatikan dengan hikmatnya dia memperhatikan bahwa lagi aku melihat bahwa di bawah matahari ini bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, tetapi karena waktu dan nasib yang dialami oleh mereka semua. Kalau bahasa Inggrisnya, it's because of the time and chance that happens to them ya. Kalau time ini bicara, kalau bahasa itunya kairos ya, waktunya Tuhan gitu. Dan ya itu, kita mau cepat, belum tentu gitu. Kamu mau paling kuat, saya merasa juga saya dalam usaha saya, percetakan saya, I'm not the best gitu ya. I'm not the best, saya bukan yang paling besar, saya bukan yang paling pintar, saya bukan yang paling jago. Saya nggak merasa seperti itu, tetapi saya merasa time and chance gitu. Tuhan memberikan, ada waktunya Tuhan dan ada kesempatan yang Tuhan izinkan terbuka di hadapan saya. Nah itu yang nggak bisa, we cannot determine gitu. Kita nggak bisa karena kekuatan saya. Nah saya kan mengandalkan kekuatan saya, kemampuan saya, kepintaran saya. Tapi Tuhan bilang, sekalipun kau cepat ya, Cristiano Ronaldo sekalipun he's fast, tapi kalau nggak ada kesempatan dia nggak bisa cetak gol, nol terus gitu ya. Erling Haaland juga kemarin gol-gol terus tiba-tiba, ya kalau nggak ada time and chance. Wah, bicara tentang favor of God gitu lah. Favor of, kita nggak bisa menjauh dari Tuhan, kita nggak bisa pikir kita bisa, Tuhan akan mengganggu, Tuhan mengganggu, pekerjaan Tuhan mengganggu pekerjaan saya, nggak bisa. Ketika kita ikut Tuhan gitu loh, kita percaya Tuhan punya sesuatu yang baik gitu. Dan saya melihat setelah kejadian itu, saya bisa beli mesin yang waktu saya cerita itu, saya beli mesin baru, percetakan mesin cetak yang baru itu jarang sekali orang beli gitu loh. Ya mungkin percetakan yang besar-besar gitu. Tapi mereka biasanya beli bekas-bekasan gitu, mesin Jerman bekas itu. Yang beli baru terlalu mahal. Dan saya juga kalau pernah in my wildest dream gitu, saya bisa beli mesin baru gitu. It happen gitu. Jadi selalu ada berkat yang Tuhan izinkan gitu. Jadi kalau mau lihat, mungkin kalau menilai kesuksesan dari bandingkan dengan orang lain, I don't know gitu ya, mungkin banyak standarnya. Tetapi kalau melihat dari saya sebelum dan sekarang, saya melihat Tuhan do amazing work gitu loh. Dia mengajar saya begitu banyak hal gitu. Dan semakin naik gitu. Semakin naik yang Tuhan izinkan gitu. Ya walaupun hard times gitu. Tapi dia tetap bawa makin high makin naik. Ujiannya makin buat naik kelas gitu ya. Naik kelas. Jadi ada ujian, naik kelas lagi. Ujian, naik kelas lagi. Luar biasa. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Thank you Ko buat perhatiannya, buat sharingnya buat kita semua. Dan sebelum tutup mungkin Ko bisa mendoakan jemaat mungkin yang juga pada saat-saat ini walaupun mengalami masa-masa sudah berakhir, tetapi siapa tahu mengalami bencana yang lain gitu ya.
yang sekarang menonton ini dan melihat diberkati dan dikuatkan, diberkati. Ya, oke, mari kita. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh sharing, kami boleh berbagi Tuhan buat teman-teman yang mungkin mengalami masa-masa sulit saat ini. Berikan hikmat buat mereka buat melihat segala kondisi yang mereka alami saat ini, bahwa semuanya mendatangkan kebaikan buat kami semua. Ketika kami bisa melihat itu dari kacamatanya Tuhan, bahwa selalu Tuhan punya rencana yang terbaik buat kami, untuk mendidik kami, untuk memberikan berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami. Perjalanan kami menuju ke sana kadang-kadang mengalami masa-masa yang kelihatannya tidak mudah Tuhan. Namun berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat tuh kami melihat bahwa di ujungnya selalu ada emas, di ujungnya ada selalu berkat Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa, sehingga membuat kami kuat untuk berjalan terus melangkah dengan iman kepadamu Tuhan, dengan selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi itu merupakan berkat. Mari kita melihat itu sebagai berkat Tuhan, dan dengan kekuatan yang baru kita bisa terbang seperti Raja Wali, bahwa kita semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Selalu Tuhan punya kerinduan untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Mari kita melihat itu, bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu untuk membawa kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan teman-teman yang ada di BISCON ini Tuhan, untuk kami semakin hari semakin luar biasa. Kami boleh memberkati banyak orang melalui kehidupan kami, melalui pekerjaan kami yang baik. Kami boleh menjadi buah, kami boleh menjadi pohon yang berbuah lebat Tuhan, yang menghasilkan buah buat semua orang bisa menikmati buah-buah itu Tuhan. Terima kasih sehingga mereka bisa mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Kak Andi. Amin. Ya, thank you buat kesaksian dan juga sharing-sharingnya. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya tidak ketinggalan insight-insight bisnis yang pastinya memberkati kita semua. Thank you and God bless you. Thank you, God bless, bye-bye.